Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sholih sholihah. Hari ini ibu akan membahas lagi untuk memperkuat pemahaman kita, membahas mengenai perbandingan. Ya, kemarin kan kalian sudah banyak belajar tentang soal-soal mengenai perbandingan. Ya, di sini ibu berikan contoh lagi, gitu ya. Nah, nomor 1, Pak Yono memelihara 27 ayam jantan dan 63 ayam betina di kandang. Berapakah perbandingan antara jumlah ayam jantan dengan ayam betina? Nah, cara menyatakan perbandingannya adalah dengan menyederhanakan pecahannya hingga ke bentuk paling sederhana. Jadi kan perbandingannya itu jumlah ayam jantan per jumlah ayam betina, ya. Nah, jumlah ayam jantannya berapa? Itu 27 kan. Sedangkan jumlah ayam betinanya adalah 63. Nah, untuk mencari tahu perbandingannya itu kita harus sederhanakan gitu ya, ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. 27 per 63 sama-sama bisa dibagi 9. Ya, 27 sama 63 bisa sama-sama dibagi 9. Nah, 27 dibagi 9 adalah 3. 63 dibagi 9 itu 7. Jadi perbandingannya adalah 3 per 7. Ya, karena 27 dibagi 9 3, 63 dibagi 9 tuh 7. Maka perbandingannya ayam jantan ya, ayam jantan dengan betinanya Pak Yono itu 3 berbanding 7. Jadi caranya disederhanakan ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan perbandingan dan hasil perbandingannya ya, dengan yang ditentukan apa dulu yang diketahuinya. Di sini ada soal perbandingan antara banyak sepeda motor dan mobil di parkiran swalayan adalah 9 berbanding 2. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 16, berapa jumlah sepeda motornya? Oh, berarti yang diketahui jumlah mobil kan? Ya. Dan yang ditanyakannya adalah jumlah sepeda motor. Ya. Ini ibu bahas dulu yang menggunakan cara pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Ya, sepeda motor per mobil itu adalah 9 per 2. Nah, yang diketahuinya adalah mobil kan, jumlah mobilnya. Jumlah mobil itu 16, sama dengan perbandingannya itu 2. Kok bisa sama, Bu? Nah, berarti 16 jika dibagi nilai, jika dibagi satu angka bisa menghasilkan 2. Berarti 16 dibagi berapa yang hasilnya 2? Berarti 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 itu hasilnya 2. Nah, sekarang kita cari tahu berapa ya, angka berapa yang dibagi 8 itu hasilnya 9. Berarti ini perkalian 8 nih. Berapa tuh? 9 dikali 8. 9 kali 8 berapa hasilnya? 9 dikali 8 hasilnya 72 kan? Berarti 9 per 2 itu senilai dengan 72 per 16 ya. 72 per 16. Jadi kalau 72 dibagi 8 itu 9 kan? 16 dibagi 8 juga 2 dan harus bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Makanya bisa disebut dengan pecahan senilai ya. Jadi jumlah sepeda motornya adalah 72. Nah, itu jika menggunakan pecahan senilai ya. Tapi kemarin ibu lihatnya jarang ya yang menggunakan pecahan senilai, tapi menggunakan cara yang berikutnya. Nah, ibu akan bahas lagi cara yang kedua ya, dengan soal yang sama. Perbandingan antara banyak sepeda motor dan mobil di parkiran swalayan adalah 9 berbanding 2. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 16, berapa jumlah sepeda motornya?
Nah, jumlah motor, ya karena yang ditanyanya jumlah motor. Ya, berarti perbandingan motor, ya, berarti motornya tuh perbandingannya di atas kan. 9/2 dikali jumlah mobil. Nah, jumlah mobilnya ditulis 16 ya. 2-nya di bawah. Jadi 16 dibagi 2 8 ya. 8 dikali 9 itu hasilnya 72. Ya. Jadi ini yang menggunakan cara yang kedua ya. Jadi jumlah motor sama dengan perbandingan motor ya disimpan di atas. Kalau misalkan yang dicari ya, jumlah yang dicari itu perbandingannya pasti disimpan di atas ya. Sedangkan yang diketahui itu jadi penyebut gitu ya. Jangan tertukar. Selanjutnya. Nah, perbandingan, dalam mencari soal perbandingan itu kan yang diketahuinya tuh ada yang jumlahnya, terus ada yang selisihnya ya, terus hanya diketahui salah satunya. Nah, ini gimana kalau misalkan yang diketahuinya itu jumlahnya? Nah, apabila besarnya perbandingan dari A dan B adalah A berbanding B kecil ya, dan jumlah sebenarnya dari keduanya adalah A plus B ditambah J ya. Nah, jadi gini, A sama dengan A per A plus B dikali J, ya kan? Karena jumlah sebenarnya dari keduanya adalah A plus B sama dengan J, berarti jumlah keseluruhannya J kan? Nah, berarti perbandingannya yang kita tulis adalah A plus B ya, di bawahnya perbandingannya yang penyebutnya maksudnya itu jadi A plus B ya. Apabila besarnya perbandingan dan jumlah sebenarnya dari keduanya sudah diketahui, maka perbandingan dijumlahkan dan dijadikan penyebut dari perbandingan yang kecil. Jadi kalau misalkan ada sudah diketahui jumlahnya nih, misalkan jumlah J itu 18, berarti A per jumlah perbandingannya dikali J yang 18. Contoh soal deh biar nggak bingung. Perbandingan umur Mila dan Rudi adalah 2/5. Jika diketahui jumlah usia mereka adalah 35 tahun. Nah, jumlah ya, yang diketahuinya jumlah. Berapa usia mereka masing-masing? Nah, perbandingan Mila itu sama dengan 2. Ingat, perbandingan itu ditulis selalu berurut ya dengan maksudnya. Misalnya perbandingan umur Mila dan Rudi, berarti Milanya 2, Rudinya 5. Perbandingan Mila 2, perbandingan Rudi 5. Berarti kalau misalkan kita mau cari umur mereka masing-masing, yang diketahui jumlahnya itu adalah 35, berarti umur Mila dan umur Rudi itu bisa kita tahu dari perbandingannya. Ya, kita ke umur Mila dulu ya. Jadi tadi kan Ibu contohkan ya, A itu 2 atau Mila ya, B itu Rudi ya 5, karena perbandingannya tadi 2 berbanding 5 dan diketahuinya jumlahnya umur mereka 35. Nah, maksudnya ini umur Mila itu kan A ya, umur Mila itu 2, perbandingannya 2 per ya, per jumlah perbandingan mereka. Perbandingan mereka tuh di jumlah tuh. Perbandingannya Mila itu kan 2, perbandingan Rudi itu 5, berarti di jumlah ya untuk penyebutnya. Ya, karena diketahuinya juga jumlah. Berarti ya untuk yang Rudi juga sama, tapi atasnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau cari Mila, berarti pembilangnya A-nya itu berarti perbandingannya punya Mila 2. Kalau yang kita mau cari Rudi berarti 5 kan di atasnya, karena perbandingan Rudi itu 5 ya. Jadi 2 per 2 ditambah 5 dikali 35. Dua-duanya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan diketahuinya jumlah, berarti perbandingannya pun di jumlah itu intinya. 2/7 dikali 35 ya untuk yang Mila. Umur yang Rudi itu 5/7 dikali 35 ya. 35 dibagi 7 ya, berarti 5 kan. 2 dikali 5 10 ya.
35 dibagi 7 itu 5. 5 dikali 5 25. Berarti umur Mila 10 tahun, umurnya Rudi itu 25 tahun. Sesuaikan dengan jumlahnya. Jumlahnya kan tadi 35. Berarti 10 tambah 25 35. Jadi itu kalau yang diketahui jumlah. Jadi perbandingannya pun ikut di jumlah. Nah, gimana kalau selisih? Selisih itu apa sih? Selisih itu kan perbedaan ya. Apabila besarnya perbandingan sudah diketahui dari A dan B adalah A berbanding B dan selisih sebenarnya dari keduanya adalah S. Nah, maka untuk mencari besar sebenarnya masing-masing adalah sebagai berikut. Oke, ini rumusnya aja ya. A per selisih berbanding dikali S jumlahnya, selisihnya. Ya, kalau misalnya kita mau cari tahu yang B juga gitu, berarti perbandingan yang B yang jadi pembilang kan, penyebutnya selisihnya dikali S jumlah selisihnya. Apabila besarnya perbandingan dan selisih sebenarnya dari keduanya sudah diketahui, maka perbandingan dikurangkan dan dijadikan penyebut dari perbandingan yang diketahui gitu. Ya, contoh soal deh ya. Bingung Bu itu mah. Ya, kita langsung ke contoh soal. Perbandingan banyak ternak sapi dan domba di sebuah peternakan adalah 4 berbanding 9. Jika selisih banyaknya sapi dan domba adalah 20, selisihnya ya diketahuinya bukan jumlah tapi selisih. Tentukan jumlah sapi dan domba. Berarti masing-masing yang ingin dicari tahu. Perbandingan sapi itu 4, perbandingan dombanya 9. Jangan ketukar. Ya, ingat, di soal itu pasti perbandingan itu berurut. Berarti kalau sapinya yang disebutkan pertama, berarti perbandingannya 4. Kalau dan keduanya adalah domba, berarti dombanya 9. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, jadi kalau misalkan perbandingan sapinya itu 4, perbandingan dombanya 9, selisihnya yang diketahui 20, maka kita juga harus mencari tahu selisih dari perbandingannya, ya. Jumlah sapi, jumlah domba. Kalau misalkan kita mau cari tahu masing-masing, berarti untuk yang jumlah sapi, pembilangnya dan ya pembilang masing-masingnya adalah yang diketahuinya, ya. Makanya kalau misalkan jumlah sapi, A-nya ya atau pembilangnya itu jadi 4 kan, karena kita mau nyari jumlah sapi. 4 per selisih ya, selisih dari perbandingan sapi dan domba, berarti 9 dikurangi 4 ya, dikali 20. Nah, begitupun dengan yang jumlah domba, berarti pembilangnya 9 per 9 kurangi 4 ya, untuk mencari tahu selisihnya dikali 20 ya, karena jumlah selisihnya adalah 20. Nah, berarti jumlah sapi itu adalah 4 per 5 dikali 20 dan jumlah domba adalah 9 per 5 dikali 20. Nah, jadi itu ya, kalau misalkan diketahuinya jumlah berarti perbandingannya juga jumlah. Kalau misalkan diketahuinya selisih berarti perbandingannya pun penyebutnya jadi selisihnya, perbandingan dari selisihnya. Ya, sama contohnya dengan soal yang ini gitu ya. 4 per 5 dikali 20, 9 per 5 dikali 2, 25 nya dari selisih perbandingannya ya. Jadi dari 9 dikurangi 4 yaitu 5 gitu. Nah, berarti berapa jumlah sapinya? Jumlah sapinya berarti 20 dibagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4. 4 dikali 4, 16. Jumlah domba 20 dibagi 5 kan? Nah, 4 juga. 4 dikali 9, 36 ya. Jadi itu jumlah sapinya 16, jumlah dombanya 36. Sekian, terima kasih semuanya.